Strategi hadapi ancaman resesi global 2023 Sebelum kita membahas tentang resesi global, kita akan cari pengertian dari strategi itu sendiri. Apa itu strategi? Strategi adalah teknik di mana individu atau kelompok menggunakan keterampilan dan sumber daya untuk mencapai tujuan melalui prosedur yang dianggap efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian strategi juga dapat diartikan sebagai reaksi yang terjadi dan tindakan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Entah itu yang tak terduga atau tak terduga. Lalu bagaimana menyusun strategi untuk menghadapi ancaman resesi global itu sendiri? Resesi global menjadi topik yang kerap diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia dan dalam beberapa minggu terakhir, orang-orang panik mengenai isu-isu media yang menyatakan resesi tahun depan, tepatnya 2023. Banyak orang, tua dan muda, mengungkapkan kepanikan mereka melalui platform media sosial. Kepanikan itu diperparah ketika pembuat konten membagikan video di satu situs web mengungkapkan bahwa 2023 telah digambarkan sebagai tahun yang suram. Video ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia, bahkan di platform berlogo burung biru. Lalu apa itu resesi? Apakah ekonomi Indonesia cukup kuat untuk bertahan dari resesi global ini? Apa yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi resesi global ini? Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk bertahan menghadapinya? Definisi resesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bahwa kelambanan perdagangan, industri, dan lain-lain tampaknya akan segera berakhir. Menurut Organisasi Jasa Keuangan (OJK), resesi adalah kondisi ekonomi di suatu negara yang dibuktikan dengan 2 kuartal berturut-turut produk domestik bruto (PDB) negatif, meningkatnya pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi real negatif. Perekonomian global diperkirakan akan melambat pada tahun 2023 karena meningkatnya risiko global. Demikian kutipan dari platform media sosial yang diunggah oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 19 Oktober. Sementara itu, IMF sendiri memperkirakan dalam World Economic Outlook (WEO) Oktober tahun 2022 bahwa pertumbuhan global akan melambat tajam menjadi 3,2% pada 2022 dan 2,7% pada 2023. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani mengatakan resesi pada tahun 2023 tidak dapat dihindari mengingat keadaan ekonomi global saat ini, yang menghadapi tepi krisis. Setelah itu Bank Sentral di seluruh dunia akan menaikkan suku bunga acuan dan mengadopsi langkah-langkah kebijakan mengurangi likuiditas di pasar keuangan dan mempertahankan inflasi. Namun, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengatakan dan memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat meskipun ekonomi global melambat. September lalu, Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh sebesar 5,3% pada 2022, sedikit melambat menjadi 5% pada 2023. Asian Development Bank juga mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat menghindari resesi yang akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Namun Asian Development Bank tetap yakin dengan kinerja perekonomian Indonesia. Namun, Indonesia tetap perlu berhati-hati dan waspada. Sehingga pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa langkah preventif dan semua kebijakan moneter dan fiskal domestik untuk menghindari runtuhnya perekonomian Indonesia akibat resesi global ini, harus diambil untuk tetap waspada. Oleh karena itu, APBN 2023 telah dipersiapkan secara optimis dan hati-hati dalam situasi ketidakpastian yang tinggi yang bersumber dari krisis geopolitik dan gejolak ekonomi lainnya. Penerimaan negara dioptimalkan untuk mendukung konsolidasi fiskal yang berkualitas dengan tetap menjaga iklim investasi dan bisnis yang kompetitif. Belanja pemerintah juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, ekonomi hijau, dan perlindungan masyarakat. Pemerintah memprioritaskan perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat dalam iklim ekonomi yang masih tidak menentu.
APBN 2023 akan berjalan fleksibel namun dengan tanggung jawab sebagai shock absorber untuk melindungi rakyat dan perekonomian Indonesia. Pemerintah menyiapkan APBN 2023. Kami tidak hanya meratifikasi, kami juga memiliki strategi. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam wawancara virtual dengan Metro TV pada tanggal 17 Oktober bahwa Indonesia memiliki aspek positif karena terletak di kawasan ASEAN. Yang pertama adalah reformasi pelatihan kejuruan. Hal ini dicapai melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK). Ini dimulai dengan transformasi organisasi, desain ulang konten pelatihan, penempatan kembali bakat, hubungan, rebranding dan revitalisasi. Tujuan utamanya adalah mengubah bentuk dan fungsi Balai Latihan Kerja agar tanggap terhadap lapangan kerja guna mencapai pembangunan lapangan kerja, jelasnya. Kedua adalah optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar tenaga kerja. Dengan layanan pusat pasar kerja dari para pemangku kepentingan, Kementerian Tenaga Kerja akan bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan provinsi, dan kota di seluruh Indonesia tahun depan untuk meningkatkan bursa kerja yang mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja. Ketiga adalah perluasan kesempatan kerja. Salah satunya adalah dengan mengedepankan keramahan bisnis. Masuknya dana investasi dari dalam dan luar negeri akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja ke pasar tenaga kerja. Data semester I 2022 ada 639.547 lowongan, katanya. Keempat, jaminan sosial dan kerja adaptif melalui penetapan program jaminan pengangguran (JKP) dan pelayanan JKP melalui sistem informasi ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam pasal 25 dan 30 PP No. 37/2021 Perlindungan. Kebijakan kelima memperkuat peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan, memfasilitasi pembentukan aturan perusahaan dan perjanjian bersama, menyelesaikan kasus hubungan industrial, dan memperkuat keberadaan LKS bilateral. Selain hal tersebut, berikut juga ada hal-hal yang harus kita terapkan dari diri bila mana terjadinya resesi. 1. Mengurangi pengeluaran yang sekiranya tidak penting seperti mengurangi belanja barang mewah atau kebutuhan yang sifatnya hiburan. 2. Mencari alternatif tambahan pemasukan atau penghasilan, tidak hanya mengandalkan dari gaji utama. Jaga apabila terkena imbas pengurangan pegawai atau dipecat. 3. Menyiapkan dana darurat agar nantinya apabila terjadi resesi masyarakat ini sudah siap dengan masih memiliki pendapatan apabila terkena pengurangan gaji atau kehilangan pekerjaan. 4. Mengatur anggaran pengeluaran. 5. Mengurangi atau melunasi utang, untuk jaga resesi benar terjadi. 6. Menyiapkan asuransi sebagai bentuk sikap jaga apabila saat terjadi resesi dan mengalami musibah tidak perlu mengambil dana dari kebutuhan pokok. 7. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan investasi. Beberapa investasi yang aman dan dapat dilakukan saat terjadi resesi adalah seperti tabungan emas, reksadana, investasi properti, sukuk atau surat berharga nasional, dan obligasi. Dengan demikian, dari adanya persiapan yang cukup matang dan strategi untuk menghadapi ancaman menghadapi resesi dari masyarakat dan juga pemerintah, maka Indonesia akan siap menghadapi resesi global yang kemungkinan juga akan berdampak pada perekonomian di Indonesia.